Baik, kita akan belajar kembali mengenai komputer akuntansi, tepatnya di aplikasi Akuret, ya, Akuret 5. Dan soal yang akan kita bahas yaitu UD Buana, ya, UD Buana. Baik, langsung saja di sini saya sudah sediakan aplikasi Akuretnya, ya, dan ini dalam tampilan daftar akun. Oke, sistem yang akan kita gunakan di sini yaitu melakukan sistem import, ya. Jadi daftar akunnya, pelanggan, pemasok, persediaan, aktiva tetap, semuanya akan diimpor gitu, ya. Oke, kita akan lanjut saja. Langsung saja kita fokus ke aplikasi Akuretnya. Oke, langkah pertama kita hapus terlebih dahulu daftar akun yang ada di sini, ya. Kita hapus dulu dari akun disable. Lalu kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Sales juga di sini kita hapus lagi. Beban kita hapus lagi. Nah, kita sisakan dua akun ini saja, opening balance dan retained earning, ya. Lalu di sini di ekuitas saldo awalnya kita isi dengan opening balance equity. Berikutnya kita akan coba import daftar akun terlebih dahulu, ya. Kita neraca terlebih dahulu. Di sebelah kanan di sini ada klik di sini untuk import dari berkas, kita klik dulu. Lalu kita buka folder kecil ini yang warna kuning. Lalu di sini pastikan kalian sudah menyediakan data Excel UD Buana, ya. Kita rubah dulu di sini file op tipenya menjadi Excel gitu, ya. Karena yang akan kita import itu dari aplikasi ataupun dari file yang memiliki format Excel gitu, ya. Oke, kita akan awali dari poin 1, ya. Daftar akun kita buka dulu dari 1. Lalu kita klik tombol yang ini, ambil data, kita klik. Di sini agak loading sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini sudah berpindah, ya. Tetapi di sini belum selesai. Kita harus setting terlebih dahulu, ya. Langkah pertama, judul dari data sumber yang paling atas ini kita harus hapus dulu. Caranya klik kanan di mouse, pilih hapus, pilih yes. Lalu berikutnya kita sesuaikan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maksudnya di sini sebelah kirinya nomor akun, sebelah kanan juga di sini kita isi dengan nomor akun. Yang kedua, nama akun. Sebelah kiri ke kanan kita samakan nama akun juga. Berikutnya saldo awal, saldo per tanggal, lalu mata uang. Kita isi mata uangnya di sini dengan IDR. Tadi kita udah setting, ya, sebelum buat daftar akun ini. Lalu tipe dengan tipe. Nah, pada saat kita pilih tipe nanti muncul seperti ini, ya. Kita samakan saja kiri dan kanannya. Kas bank dengan kas bank, akun piutang dengan akun piutang, aktiva lancar dengan aktiva lancar, persediaan dengan persediaan. Ini tidak boleh salah, ya. Kalau salah nanti kelompok akunnya berbeda nanti. Akun ini akumulasi penyusutan. Lalu hutang, ekuitas juga sama. Ini tinggal kita sama-samakan saja, ya, untuk tipe akunnya.
Aduh, tidak sengaja keklik. Dia harus diulangi lagi. Oke, sudah semuanya ya. Di enter sampai dengan kolom-kolom dibutuhkannya di sini kosong ya. Di atas juga tidak ada lagi yang terlewat ya. Semuanya sudah kita samakan antara kiri dan kanan. Kalau sudah, kita klik import data saja. Di sini proses ya. Nanti ada 39 data yang terimport. Nah, 39 data terimport, 0 data gagal. Berarti ini sudah selesai ya. Kita klik OK saja. Nanti saya akan coba sediakan daftar akunnya di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung download saja dan coba praktekkan di rumah ya. Oke, berikutnya kita lanjut saja. Nah, untuk akun default mata uangnya disamakan saja, silakan. Seperti ini. Untuk bawah yang kedua ya, ini tidak perlu kita isi, kita lanjut saja. Berikutnya di sini ada syarat pembayaran. Nah, untuk syarat pembayaran di soal, nah ini soalnya ya. Syarat pembayaran di sini mana ya? Nah, ini syarat pembayarannya itu net 30 ya. Tapi di sini kita bikinnya 2 dengan COD juga karena nanti ada penjualan tunai di transaksinya ya. Kita buat dulu untuk COD itu cara buatnya kayak gini. Diskonnya isi 0, hari diskonnya 0, jatuh tempo 0, di namanya nanti kita enter saja, maka secara otomatis jadi COD gitu ya. Untuk net 30 yang kita isi hanya jatuh temponya saja 30. Kita tab lagi, lalu kita enter lagi 1 kali, nanti jadi muncul net 30. Kita lanjut ke pajak. Nah, pajak yang kita gunakan di soal di sini yaitu PPN dengan rate-nya itu 10% gitu ya. Jadi kita coba input kodenya di sini T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, rate-nya 10. Lalu di sini kita harus isi akunnya ya, akun pajak penjualan. Kita isi dengan PPN outcome dan yang pembeliannya PPN income. Kalau sudah, kita klik lanjut saja. Berikutnya kita masuk ke tipe pelanggan dan metode pengiriman, kita lanjut saja. Tidak perlu ada yang dirubah sampai kita masuk ke pelanggan. Nah, pelanggan juga di sini kita harus import ya. Kita harus import, kita boleh klik yang ini, klik di sini untuk import dari berkas. Kita klik saja. Seperti yang sebelumnya, kita pilih gambar folder ini ya. Lalu file of tipenya kita rubah dulu ke Excel. Lalu kita pilih poin kedua yaitu pelanggan, boleh di open. Lalu diambil data sampai nanti loading seperti ini. Nah, langkah pertama kita harus hapus terlebih dahulu judul yang ada di atas. Klik kanan, hapus. Yes, gitu ya. Lalu langkah kedua, kita pindahkan dari kolom data sumber ke definisi kolom, dari kiri ke kanan. Bukan pindahkan, maksudnya kita samakan ya.
Kalau sebelah kiri nomor pelanggan, di sini juga kita isi dengan nomor pelanggan. Nama pelanggan dengan nama pelanggan, nomor faktur dengan nomor faktur juga. Nomor faktur, saldo per tanggal, lalu saldo awal, lalu syaratnya di sini N30 ya. Lalu pajak pertama, pajaknya PPN ya. Lalu terakhir ada mata uang. Mata uangnya di sini kita isi dengan IDE rupiah. Dan di kolom dibutuhkan di sini kita isi dengan umum. Ya, kita klik import data. Sampai loading sebentar. Dan nanti ada notifikasi seperti ini, 4 data terimport, 0 data gagal. Kita klik OK saja. Nah, ini datanya sudah terimport, ada 4 data ya. Data pelanggan. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah. Berikutnya kita coba lanjut ke pemasok. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Sama ya, menggunakan sistem import juga. Kita berkasnya buka dulu. Lalu kita pilih Excel seperti biasa. Lalu kita pilih poin ketiga yaitu pemasok. Boleh kita open. Lalu klik ambil data. Ambil data, di sini proses loading dulu. Oke, muncul lagi seperti ini. Langkah pertama, judul data sumber kita hapus dulu. Klik kanan di mouse, lalu pilih hapus, lalu pilih yes. Lalu berikutnya kita samakan dari kolom data sumber ke definisi kolom, dari kiri ke kanan. Oke, kita samakan sebelah kiri nomor pemasok. Nomor pemasok, nama pemasok, nomor faktur, saldo per tanggal, lalu syarat pembayarannya ya, pajak pertama, pajaknya PPN, lalu saldo awal. Terakhir di sini ada mata uang sama dengan IDE rupiah juga ya. Nah, di sini sudah dipindahkan ya dari kiri ke kanan, sudah semuanya. Di kolom data sumber tidak ada. Kalau tidak ada, tidak perlu kita isi ya. Kita langsung klik import data saja. Nah, di sini ada notifikasi kembali, information, 3 data terimport, 0 data gagal. Kita klik OK saja. Oke, kalau sudah kita lanjut kembali, kita klik lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke proyek dan daftar departemen. Ini tidak perlu kita isi karena tidak ada informasi mengenai proyek dan daftar departemen di soal. Kita lanjut saja. Oke, gudang, berikutnya di gudang dan kategori barang. Ini juga tidak perlu kita isi, kita lanjut saja. Langsung kita masuk ke akun default barang, ini boleh disamakan saja. Harga pokok. Nah, nanti bisa disamakan saja ya. Biasanya soal juga ada sih nanti. Oke, berikutnya akun default pesanan produksi, ini tidak perlu diisi. Di sini kita pakainya Vivo sesuai dengan soal ya. Di sini soalnya, oh maaf,
Kalau di soal di sini average, tapi saya mau pakainya yang pipo saja ya. Kita pakainya pipo saja. Kita lanjut sampai masuk ke barang ya, sampai ke informasi barang. Di informasi barang ini diimpor kembali, buka gambar ataupun icon foldernya. File of type kita rubah ke Excel, kita pilih poin 4 barang Ude Buana, kita open dan kita ambil data. Loading sebentar. Oke. Judul paling atas ya, data sumber kita hapus dulu seperti biasa. Lalu di sini kita pindahkan ataupun kita samakan dari data kolom sumber ke definisi kolom seperti biasa ya, seperti sebelum-sebelumnya. Nomor dengan nomor, deskripsi dengan deskripsi, lalu tipe persediaan dengan tipe persediaan. Ini barang jadi ya, karena kita perusahaan dagang, jadi yang kita buat di sini barang jadi, yang kita input ini barang jadi. Kuantitas dengan kuantitas, unit dengan unit, lalu total biaya dengan total biaya, kode pajak penjualan dengan kode pajak penjualan, lalu kode pajak pembelian berikutnya kode pajak pembelian. Sama di sini juga menggunakan PPN. Lalu berikutnya tipe barang, di sini kita isi persediaan saja. Di kolom dibutuhkan tipe barangnya persediaan. Kita klik import. Oke, 2 data terimpor dan 0 data gagal ya. Kita klik OK saja. Oke, di form ini sudah selesai. Kita lanjut lagi sampai masuk ke tipe aset tetap kena pajak. Nah, ini juga harus kita import. Langsung saja di sini, klik di sini untuk import dari berkas. Foldernya kita klik lagi. File of tipenya kita rubah ke Excel. Lalu kita pilih poin 5. Ini berurutan ya. Kita ke poin 5, nanti ke poin 6, poin 7 gitu ya. Kita ke poin 5, kita klik open, lalu ambil data. Oke, sudah terambil datanya. Lalu kita judulnya hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Lalu kita samakan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, dari golongan ke golongan, dari umur ekonomi ke umur ekonomi, dari metode ke metode. Metodenya di sini isi dengan garis lurus ya. Enter saja sampai kolom dibutuhkannya di sini kosong ya, tidak perlu ada yang diisi. Kita langsung klik import lagi. Nah, 1 data terimport. Ada 1 data ya. Kita klik lanjut lagi. Berikutnya kita import kembali ya. Kita import kembali untuk poin ke 6 ya. Ambil data. Oke, di sini judulnya kita hapus. Kita samakan lagi kiri kanannya. Tipe dengan tipe, golongan dengan golongan. Golongan 1 samakan saja. Kita enter. Kolom dibutuhkan kosong, tidak perlu ada yang diisi. Kita klik import data. 1 data terimport, kita klik OK. Nah, ini berhasil ya. Baik, kita lanjut lagi ke data yang terakhir, yaitu aktiva tetapnya. Kita klik lagi. Lalu foldernya kita buka dulu. File of tipenya kita ke Excel. Kita pilih poin 7. Ini poin terakhir ya. Kita klik open. Lalu ambil data. Oke, seperti biasa judul kita hapus dulu ya. Klik di area judul ini di baris pertama, klik kanan pada mouse, pilih hapus, lalu klik yes. Nah, di atas kita samakan kiri kanannya ya, kolom data sumber dengan definisi kolomnya kita samakan. Oke, kode dengan kode,
keterangan dengan keterangan, tipe dengan tipe, samakan equipment, tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan pemakaian, umur, tahun, metode penyusutan, lalu akun aktiva, berikutnya akun akumulasi, salah. Akun akumulasi, akun beban depresiasi, pakai depreciation expense ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, di sini samakan aja nomornya 61400 61400 kayak gitu. Nah, samakan saja. Sumber dana ke sumber dana juga, akun sumber dana dengan akun sumber dana. Samakan saja opening balance dengan opening balance juga. Sudah semuanya dipindahkan ataupun disamakan ya antara kolom data sumber dengan definisi kolom. Kalau sudah, pastikan kolom dibutuhkan di sini kosong ya, tidak perlu ada yang diisi. Kita klik import saja. 1 data terimport, 0 data gagal. Klik OK. Nah, di sini kita sudah selesai. Boleh kita klik lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi sampai ada tulisan selamat gitu ya. Kalau sudah, kita klik selesai. Oke, di sini belum selesai. Kita akan tutup terlebih dahulu periode bulan November ya. Kita tutup dulu periode bulan November. Caranya kita ke aktivitas. Dari aktivitas kita ke periodik. Dari periodik kita ke proses akhir bulan. Juni di sini kita rubah ke November. Lalu tahunnya di sini kita rubah ke 2020 ya. Saya ulangi kembali. Periodenya November, tahunnya 2020. Oke, kita klik OK saja. Sampai seperti ini. Proses akhir bulan telah selesai. Kita klik OK. Nah, kita cek hasil pekerjaan kita harus sama dengan neraca yang ada di soal, gitu ya. Caranya ke laporan, dari laporan ke daftar laporan, dari daftar laporan ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo klasik. Di sini kita tanggalnya isi dulu tanggal 30 bulan 11 2020. Kita klik OK dulu. Nanti muncul segini ya. Nah, totalnya itu segini. 1.279.900.000. Nah, ini harus sama dengan yang ada di soal. Kita cek soalnya. Di sini soalnya, nah ini sama ya. Oke, sini sama ya. Nah, kalau sama berarti apa yang kita kerjakan itu sudah benar kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Karena mungkin ini terlalu panjang kalau misalkan disatukan dengan transaksi berikut. Materi berikutnya yaitu mengenai dokumen transaksi dari dokumen transaksi 1 sampai dengan dokumen transaksi 26. Oke, terima kasih.